Barcelona sukses mengalahkan Girona dengan skor meyakinkan 4-1 pada pertandingan kemarin. Dalam laga tersebut, Yamal tampil gemilang dengan mencetak 2 gol. Setelah pertandingan, pelatih Girona, Michel, mengaku terkesan dengan penampilan Lamine Yamal. Ia bahkan memberikan pujian tinggi kepada Yamal. "Menurut saya, dia sudah menjadi salah satu pemain terbaik dunia di usianya yang baru 17 tahun, ungkapnya. Sulit dibayangkan bahwa setelah Messi akan ada pemain lain yang muncul. Tetapi saya berharap Lamine terus berkembang, karena ia memiliki potensi untuk mencapai level tersebut," tambah Michel. Arsenal bertandang ke markas Tottenham pada pekan keempat Premier League, dan meraih kemenangan tipis. Di laga tersebut, Bukayo Saka ditarik keluar lapangan, dan digantikan oleh Ethan Nwaneri. Saka terpaksa diganti, karena tampaknya mengalami cedera. Namun, Mikel Arteta mengaku tidak tahu jenis cedera yang dialami Saka. "Saya tidak tahu. Saya melakukan 2 pergantian pemain di lini depan, lalu tiba-tiba dia jatuh," ujarnya kepada Sky Sports. "Saya tidak tahu pasti penyebabnya, tetapi dia tidak bisa melanjutkan pertandingan," tambah Arteta. Neymar dan Mbappe telah bermain bersama sebanyak 136 kali untuk PSG. Dengan Neymar yang kini membela Al Hilal, dan Mbappe bergabung dengan Real Madrid pada awal musim panas ini, Neymar dikabarkan telah memperingatkan rekan senegaranya dari Brasil, seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Eder Militao, bahwa bermain dengan bintang Prancis tersebut terkadang bisa menjadi bencana. Seperti diketahui, hubungan keduanya dilaporkan sempat kurang harmonis. Dengan Mbappe mengakui pada September 2022, bahwa hubungannya dengan Neymar di PSG sering panas dingin. Sancho resmi menjalani debutnya bersama Chelsea, setelah dipinjamkan dari Manchester United. Dia dimainkan dalam pertandingan melawan Bournemouth, pada pekan keempat Liga Inggris. Pemain berusia 24 tahun itu, langsung memberikan dampak dengan membuat assist untuk gol Christopher Nkunku. Setelah pertandingan, Maresca memberikan pujian kepada Jadon Sancho. Menurut manajer asal Italia itu, Sancho hanya butuh perhatian dan dukungan untuk tampil maksimal. "Saya merasa, Jadon hanya butuh cinta," ujarnya. Sementara di Manchester United, Sancho tersisih sejak musim lalu, dan sempat berseteru dengan Erik ten Hag. Tottenham kalah 0-1 dari Arsenal, dalam lanjutan Liga Inggris. Meskipun kalah, Tottenham sebenarnya mendominasi pertandingan. Mereka menguasai 64% penguasaan bola, jauh lebih banyak dibanding Arsenal yang hanya 34%. Tottenham juga terus menekan pertahanan Arsenal, dengan melepaskan 15 tembakan sepanjang 90 menit. Sementara Arsenal, hanya mencatatkan 7 tembakan. Pemain andalan Tottenham, Son Heung-min menyatakan, bahwa kekalahan di derby London Utara ini sangat menyakitkan, karena timnya mendominasi jalannya pertandingan. Son juga menyoroti masalah lama Tottenham dari musim sebelumnya, yakni kurang tajam di depan gawang, dan sering kebobolan dari bola mati. AS Roma ditahan imbang 1-1 oleh Genoa di Luigi Ferraris. Gol Artem Dovbyk di babak pertama, dibalas oleh tuan rumah melalui Conny de Winter beberapa detik sebelum pertandingan berakhir. Roma sebenarnya mendominasi di babak pertama, dan terus menekan Genoa. Beberapa peluang tercipta, termasuk dari Dovbyk, Stephen El Shaarawy, dan Manu Kone. Namun, kegagalan memanfaatkan peluang, memberi Genoa kepercayaan diri yang semakin meningkat di babak kedua. Pelatih Roma, Daniel De Rossi mengakui, bahwa timnya tidak bermain dengan efektif dan efisien. Rabiot telah berstatus bebas transfer, sejak kontraknya dengan Juventus berakhir pada 30 Juni lalu. Sejak itu, sejumlah klub mencoba mendekati gelandang yang telah tampil 48 kali untuk timnas Prancis. Namun, meski banyak tawaran, Rabiot belum juga menemukan klub baru. Setelah sekitar 2,5 bulan tanpa klub, Adrien Rabiot akhirnya kini memiliki tim baru. Gelandang yang membantu Prancis memenangkan UEFA Nations League 2020-2021 itu, akan kembali ke tanah kelahirannya. Klub Liga Prancis, Marseille mengklaim, telah mencapai kesepakatan dengan Rabiot. Tetapi transfer ini akan diresmikan, setelah ia menjalani tes medis. Barcelona tampil impresif di Liga Spanyol sejauh ini. Dalam 5 pertandingan pertamanya, Barcelona berhasil memenangkan semuanya. Robert Lewandowski dan rekan-rekannya telah mencetak 17 gol, dan hanya kebobolan 4 kali. Berdasarkan data dari Opta Jose, Hansi Flick berhasil mencatatkan rekor gemilang. Flick membawa Barcelona kembali mencetak 17 gol dalam 5 laga pertama mereka di Liga Spanyol.
Pencapaian yang terakhir kali terjadi pada musim 2017-2018, ketika Lionel Messi masih bermain. Erik ten Hag menyampaikan harapan besar terkait Marcus Rashford. Pelatih Manchester United tersebut percaya bahwa Rashford akan mencetak banyak gol untuk timnya musim ini. Keyakinan ini diutarakan oleh ten Hag setelah pertandingan antara Southampton dan Manchester United. Pada laga tersebut, Rashford mencetak 1 gol ke gawang Southampton dan membantu timnya menang 3-0. Ten Hag yakin Rashford akan kembali menunjukkan ketajamannya setelah gol tersebut. Sangat penting bagi Marcus untuk mencetak gol di pertandingan ini, kata ten Hag. Kemarin malam, Barcelona berhadapan dengan Girona di ajang La Liga. Pada pertandingan ini, Barcelona berhasil mengalahkan lawannya dengan skor meyakinkan 4-1. Salah satu gol Barcelona dicetak oleh Dani Olmo. Sayangnya, ia tidak bisa menyelesaikan pertandingan karena mengalami cedera. Menurut laporan dari AS, Barcelona telah mendapatkan diagnosis awal terkait cedera sang gelandang. Olmo diduga mengalami cedera pada otot hamstringnya. Namun, cedera tersebut dilaporkan tidak terlalu serius. Ia diperkirakan akan absen selama 7-10 hari untuk proses pemulihan. Newcastle saat ini memiliki banyak pemain berkualitas, tetapi mereka masih berupaya untuk memperkuat skuad asuhan Eddie Howe. Newcastle dikabarkan sedang membidik Anthony Elanga. Namun, jika mereka kesulitan merekrut winger Nottingham Forest tersebut, The Magpies berencana mendatangkan Anthony dari Manchester United pada Januari 2025. Rumor ini kemudian ditanggapi oleh Paul Robinson, yang menyebutnya sebagai kabar bohong. Saya rasa, tidak ada seorang pun di Newcastle yang akan mendekatinya, kata Robinson. Inter Milan meraih hasil kurang memuaskan pada giornata keempat Liga Italia. Bertandang ke markas Monza di Stadio Brianteo, Inter hanya mampu bermain imbang 1-1. Setelah pertandingan, Simone Inzaghi tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pelatih asal Italia itu menyoroti beberapa kelemahan timnya, termasuk masalah penyelesaian akhir yang kurang efektif. Kami kesulitan menghadapi tim yang bertahan dengan baik, kata Inzaghi. Kami memiliki peluang, namun gagal memanfaatkannya, dan juga membuat kesalahan teknis, lanjutnya. Liverpool saat ini sedang khawatir dengan situasi Virgil van Dijk. Bek andalan mereka akan habis kontraknya pada tahun 2025. Dan sampai sekarang, belum bersedia memperpanjang kontraknya. Liverpool masih berusaha meyakinkan Van Dijk untuk tetap bertahan, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Karena itu, klub mulai mencari penggantinya. Menurut Football Insider, Liverpool kini memfokuskan pencariannya di Spanyol, dan tertarik merekrut Loic Bade dari Sevilla. Ketertarikan ini didasarkan pada catatan performa impresif Bade. Berita mengejutkan datang dari Rafael Struijk. Penyerang timnas Indonesia tersebut resmi meninggalkan ADO Den Haag untuk bergabung dengan klub A-League Australia, Brisbane Roar. Pengumuman resmi perekrutan Struijk dilakukan oleh Brisbane Roar pada Senin sore. Struijk direkrut secara gratis pada hari terakhir bursa transfer menjelang musim baru A-League. Struijk akan mengenakan nomor punggung 7 di klub barunya. Keluarga Roar menyambut hangat Rafael di Brisbane, dan kami berharap melihat kontribusinya di lapangan, tulis Brisbane Roar di situs resmi mereka. Pada bursa transfer musim panas lalu, Arsenal dikabarkan aktif mencari striker baru. Mikel Arteta membutuhkan penyerang untuk memperkuat lini depan timnya. Namun, karena beberapa alasan, transfer striker tersebut tidak terlaksana. The Gunners akhirnya lebih memprioritaskan pemain di posisi lain. Meski begitu, Arsenal masih berminat untuk mendatangkan striker baru pada Januari 2025 mendatang. Menurut laporan dari Interlife, Arsenal tertarik pada penyerang Inter Milan, Marcus Thuram. Arteta dikatakan sangat menyukai Thuram, karena dia memiliki karakteristik sebagai striker murni. Brahim Diaz dimainkan oleh Carlo Ancelotti saat Real Madrid melawan Real Sociedad, menggantikan Jude Bellingham yang masih cedera. Namun di pertengahan babak pertama, Diaz harus ditarik keluar karena mengalami cedera, dan digantikan oleh Rodrigo. Menurut laporan dari The Athletic, cederanya tergolong sedang, sehingga Diaz diperkirakan akan absen cukup lama dari skuad Real Madrid. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Diaz mengalami cedera di bagian pinggang, meskipun cedera tersebut tidak dianggap terlalu serius. Klub-klub Premier League dilaporkan menginginkan agar Manchester City dijatuhi hukuman yang sangat berat jika terbukti bersalah di pengadilan,
terkait 115 tuduhan yang dikenakan pada mereka. Mereka merasa bahwa hukuman pengurangan poin saja tidak akan cukup adil bagi The Citizen jika terbukti bersalah atas sebagian besar tuduhan tersebut. Selain itu, jika Man City terdegradasi ke Divisi 1, klub ini diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan untuk segera promosi kembali di musim berikutnya. Klub-klub tersebut dilaporkan mendorong adanya hukuman yang lebih berat yang dapat mengganggu stabilitas sepak bola Inggris. Sebelumnya, Ben-Nasser dilaporkan mengalami cedera saat membela timnas Aljazair selama jeda internasional. Ismail Ben-Nasser mengalami cedera robekan otot tingkat 3 dan diperkirakan akan absen selama 3 bulan. Ia diprediksi memerlukan 6 minggu untuk pemulihan cedera sebelum dapat kembali berlatih. Namun, kini ada kepastian mengenai masa cederanya. Ben-Nasser akan absen selama 4 bulan, sebagaimana dilaporkan oleh AC Milan. Mereka menginformasikan bahwa Ben-Nasser telah menjalani operasi di Finlandia dan sekarang membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kondisinya. Harry Kane yang sebelumnya bermain untuk Inggris melawan Finlandia di ajang UEFA Nations League, mengungkapkan target jangka panjangnya sebelum pertandingan tersebut. Ia berharap bisa terus memperkuat timnas Inggris dalam waktu yang lama. Kane menyatakan bahwa ia terinspirasi oleh Cristiano Ronaldo yang masih bermain di level internasional meski telah berusia 39 tahun. Saya merasa sangat baik secara fisik maupun mental, dan berada di puncak karir saya, ujar Kane. Melihat pemain seperti Ronaldo mencetak gol ke-901, dan tetap bersaing di usia 39 tahun, menginspirasi saya untuk bermain selama mungkin, tambah Kane. Ruben Loftus-Cheek menemukan performa terbaiknya setelah bergabung dengan AC Milan. Dia mengungkapkan penyesalannya karena tidak meninggalkan Chelsea ketika masih remaja. Loftus-Cheek kini memasuki musim keduanya bersama AC Milan, dan banyak yang menilai performanya lebih baik dibanding saat masih bermain di Chelsea. Saya pikir, jika Anda adalah anak muda, berusia 7 atau 8 tahun, dan sudah menandatangani kontrak dengan Chelsea, itu luar biasa, kata Loftus-Cheek. Tapi saya menyesal tidak meninggalkan Chelsea saat berusia 11 tahun.